Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, pada hari ini Tuhan, kami hendak memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, dan orang yang mendengarnya juga bisa memahaminya. Ya Tuhan Bapa, kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami dan juga bisa melaksanakan firman-Mu ini. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan kita diambil dari Keluaran 16 ayat 2 hingga 8. Demikian bunyinya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali bersih daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saya coba melihat dari firman Tuhan kali ini, saya melihatnya dari sisi pemimpin, yaitu adalah bagaimana dari firman Tuhan ini adalah sosok seorang pemimpin seperti Musa dan Harun, yaitu adalah dari ayat 2 sampai 8 ini saya bisa melihatnya bagaimana seorang sosok pemimpin yang memiliki komunikasi yang efektif. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan sudah memiliki komunikasi yang efektif? Nah, saya coba mengambil contoh ya. Saya selalu mengambil contoh yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana seorang
pemimpin yang baik dan sukses, dan dia memiliki keyakinan yang sangat baik kepada Kristenan. Salah satu saya coba lihat adalah Satya Nadella. Nah, Satya Nadella ini adalah seorang pemimpin yang sukses, yaitu menerapkan prinsip komunikasi yang efektif serta nilai-nilai agamanya dalam kepemimpinannya. Nah, pendekatan yang berpusat pada karyawan, transparansi, dan empati telah membawa Microsoft ke arah era baru, kesuksesan, dan inovasi. Nah, kita tahu bahwa Satya Nadella adalah seorang CEO Microsoft, yaitu adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Nadella dikenal sebagai seorang yang taat beragama. Nah, kita bisa melihat dia punya keyakinan yang tertulis di bukunya, itu dia adalah seorang Kristen yang taat dan sering berbicara tentang pentingnya iman dalam hidup dan pekerjaannya. Ini juga dikenal mengutamakan empati, integritas, dan kejujuran dalam kepemimpinannya. Nah, komunikasi yang efektif diperlukan di dalam kepemimpinan. Nah, seorang Nadella telah membawa perubahan besar dalam Microsoft melalui pendekatan komunikasi yang efektif. Ada beberapa cara yang dilakukannya, itu adalah pendekatan yang berpusat pada karyawan, di mana Nadella selalu berusaha mendengarkan karyawan dan memahami perspektif mereka. Dia mengadakan banyak sesi town hall dan pertemuan terbuka di mana karyawan dapat berbagi ide dan kekhawatiran mereka secara langsung. Juga dia menerapkan transparansi dan kejelasan di mana Nadella sering berkomunikasi secara terbuka mengenai visi dan misi perusahaan. Dia memastikan bahwa semua orang di perusahaan memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai Microsoft. Juga dia melakukan kolaborasi dan inklusi, di mana Nadella mendorong budaya kolaborasi di Microsoft. Dia percaya bahwa inovasi terbaik muncul ketika berbagi tim kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Ini mencerminkan prinsip-prinsip inklusivitas dan kerjasama yang sering diajarkan dalam ajaran Kristen. Hal lain juga yang kita bisa pelajari adalah pengelolaan harapan. Nah, dalam komunikasi strategisnya, Nadella sangat pandai dalam mengelola ekspektasi pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pelanggan, atau investor. Dia memberikan panduan yang jelas dan realistis tentang apa yang bisa dicapai. Juga kita bisa melihat di sini adalah implementasi nilai-nilai agama dalam kepemimpinannya, di mana selain komunikasi yang efektif, Nadella juga dikenal menerapkan prinsip-prinsip Kristen lainnya dalam kepemimpinannya, seperti empati dan kemanusiaan. Di dalam bukunya, Nadella sering menekankan pentingnya empati dalam kepemimpinan. Dia percaya bahwa pemimpin yang baik harus memahami dan merasakan apa yang dialami oleh tim. Juga dia melakukan inovasi berbasis nilai. Nah, di bawah kepemimpinannya, Microsoft telah berfokus pada inovasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Juga mengenai tanggung jawab sosial, di mana Nadella mendorong Microsoft untuk berperan aktif dalam tanggung jawab sosial, termasuk program keberlanjutan dan keberdayaan komunitas. Juga contoh konkret di dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif, yaitu contohnya adalah transformasi budaya. Nah, Nadella memimpin perubahan budaya di Microsoft dari yang kompetitif menjadi lebih kolaboratif. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang konsisten tentang pentingnya empati dan kerja tim. Juga mengenai visi jangka panjang. Nah, Nadella sering secara efektif mengkomunikasikan visi jangka panjang Microsoft dalam hal kecerdasan buatan atau artificial intelligence, cloud computing, dan juga teknologi lainnya. Dia memastikan bahwa
semua karyawan memahami dan mendukung visi itu. Nah, kalau kita bisa lihat lari ke belakang, siapa sih Satya Nadella ini? Nah, Satya Nadella ini lahir pada tanggal 19 Agustus 1967 di Hyderabad di India. Dia berasal dari keluarga Telugu yang berpendidikan tinggi. Ayahnya Buka Puram Nadella ya Yagundar. Itu adalah seorang pegawai negeri yang bekerja untuk Indian Administrative Service. Nadella juga menempuh pendidikan dasarnya di Hyderabad Public School, Begumpet. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, dia melanjutkan studi di Manipal Institute of Technology di Karnataka, India, di mana dia meraih gelar sarjana dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi pada tahun 1988. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di India, Nadella pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Dia meraih gelar Master of Science dalam bidang ilmu komputer dari University of Wisconsin, Milwaukee pada tahun 1990. Kemudian dia juga menggelar Master of Business Administration dari University of Chicago Booth School of Business. Kemudian Nadella juga bergabung dengan Microsoft pada tahun 1992 dan sejak saat itu ia menempati berbagai posisi penting di perusahaan tersebut. Contohnya ada posisi penting menjadi CEO termasuk Wakil Presiden Senior Riset dan Pengembangan untuk Divisi Layanan Online, di mana Nadella memainkan peran penting dalam pengembangan Bing, mesin pencari Microsoft. Juga sebagai Presiden Server dan Tools, di posisi ini dia memimpin transformasi layanan perusahaan ke komputasi awan atau cloud computing yang akhirnya menjadi Azure atau Azure. Itu adalah platform cloud Microsoft yang sangat sukses. Nah, pada tanggal 4 April, maaf, pada tanggal 4 Februari 2014, Satya Nadella diangkat menjadi CEO Microsoft, yaitu menggantikan Steve Ballmer. Pengangkatan Nadella sebagai CEO merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk bertransformasi dan berinovasi di bidang teknologi cloud dan mobile. Nah, di bawah kepemimpinan Nadella, Microsoft telah mengalami transformasi besar-besaran. Beberapa inisiatif utama dan pencapaian selama masa jabatannya adalah tentang transformasi cloud, di mana Nadella memfokuskan perusahaan pada layanan cloud, menjadikan Azure atau Azure sebagai salah satu platform cloud terkemuka di dunia. Juga di dalam budaya perusahaan, di mana Nadella mengubah budaya Microsoft dari yang kompetitif dan silo menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Dia memperkenalkan nilai-nilai empati, inklusivitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Juga dalam kepemimpinannya, dia menerapkan diversifikasi produk, di mana di Microsoft di bawah Nadella telah memperluas portofolio produknya dengan akuisisi strategis seperti LinkedIn, GitHub, dan Zenimax Media. Dan lain-lain mengenai kinerja keuangan, di mana di bawah kepemimpinannya nilai pasar Microsoft meningkat pesat, menjadikan perusahaan salah satu yang paling berharga di dunia. Nah, hal yang lain yang kita pelajari adalah filosofi dan gaya kepemimpinan Nadella. Nah, di sini Nadella dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang inklusif, empatik, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dia sering menekankan pentingnya growth mindset, yaitu pola pikir yang berkembang, yang mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Untuk itu, dia menggunakan komunikasi yang efektif, yaitu Nadella adalah seorang komunikator yang efektif, sering berbicara tentang visi dan strategi perusahaan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Juga dia
menerapkan nilai-nilai agama. Nah, sebagai seorang Kristen, Nadella sering membahas bagaimana nilai-nilai agamanya mempengaruhi cara dia memimpin, terutama dalam hal etika, integritas, dan juga empati. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ajaran dari Nadella ini? Ada beberapa prinsip yang kita bisa lihat dari seorang Nadella, yaitu yang pertama adalah growth mindset. Nah, Nadella sangat menekankan pentingnya growth mindset, yaitu pola pikir yang berkembang. Dia percaya bahwa individu dan organisasi harus selalu terbuka untuk belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan. Contohnya adalah di Microsoft, Nadella mendorong karyawan untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Nah, dia membantu menciptakan budaya inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua adalah empati dalam kepemimpinan. Nah, Nadella sering berbicara tentang pentingnya empati dalam kepemimpinan. Dia percaya bahwa pemimpin yang baik harus memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya adalah Nadella mendorong manajer dan pemimpin di Microsoft untuk mendengarkan dan memahami perspektif karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan keputusan yang lebih baik. Prinsip ketiga yang kita perlu pelajari adalah transparansi dan kejelasan. Nah, transparansi dan kejelasan dalam komunikasi adalah prinsip kunci dalam kepemimpinan Nadella. Dia memastikan bahwa visi, strategi, dan tujuan perusahaan disampaikan dengan jelas kepada semua karyawan. Contohnya adalah di mana Nadella sering mengadakan pertemuan town hall, yaitu sesi question and answer, tanya jawab, di mana dia berkomunikasi langsung dengan karyawan tentang perkembangan perusahaan dan menjawab pertanyaan mereka. Ini membantu memastikan bahwa semua orang berada di jalur yang sama. Prinsip keempat yang kita bisa pelajari dari Nadella adalah inklusi dan diversitas. Nah, Nadella percaya bahwa inklusi dan diversitas adalah kunci untuk inovasi dan kesuksesan. Dia mendorong budaya di mana semua orang merasa dihargai dan didengarkan. Contohnya di mana Microsoft di bawah kepemimpinan Nadella telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan diversitas di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang inklusif, termasuk kebijakan rekrutmen yang adil dan program pengembangan untuk kelompok yang kurang terwakili. Nah, hal yang kelima yang kita pelajari adalah pembelajaran berkelanjutan. Di mana di sini kita bisa pelajari dari seorang Nadella, yaitu adalah mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan di Microsoft. Dia percaya bahwa teknologi dan pasar berubah dengan cepat dan perusahaan harus terus belajar dan berinovasi untuk tetap relevan. Yaitu adalah di mana Microsoft menyediakan berbagai sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Contohnya di mana program seperti Microsoft Learn dan sertifikasi Azure adalah bagian dari inisiatif ini. Nah, prinsip keenam yang kita pelajari juga adalah pentingnya tujuan dan misi. Di sini kita mempelajari bagaimana seorang Nadella menekankan pentingnya memiliki tujuan dan misi yang jelas dalam memotivasi karyawan dan mengarahkan perusahaan. Visi contohnya di mana visi Microsoft di bawah Nadella adalah memberdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak. Nah, visi ini memberikan arah yang jelas dan inspirasi bagi karyawan untuk bekerja menuju tujuan yang lebih besar. Nah, prinsip ketujuh adalah
menghargai kegagalan sebagai bagian dari proses. Seorang Nadella memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan inovasi. Dia mendorong karyawan untuk tidak takut mengambil risiko dan belajar dari kesalahan mereka. Contohnya di sini kita mempelajari bagaimana seorang Nadella mendorong budaya di mana kegagalan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar, yaitu dan belajar dan berkembang, bukan sebagai akhir dari usaha. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan inovasi. Nah, yang kedelapan kita bisa pelajari adalah kepemimpinan yang berpusat pada nilai. Nah, kita bisa pelajari bahwa nilai-nilai etika dan integritas adalah pilar penting dalam kepemimpinan Nadella. Dia percaya bahwa keputusan bisnis harus selalu mencerminkan nilai-nilai ini. Di mana dalam contohnya kita bisa belajar di sini bagaimana Nadella mendorong kebijakan dan praktik bisnis yang etis di seluruh perusahaan, yaitu termasuk tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia juga sering dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang pemimpin, ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi pegangannya, yang diterapkan dalam kepemimpinannya, yang kita bisa juga ambil, yaitu adalah mengenai relevansi dengan kepemimpinan Nadella, yaitu di Yakobus 1 ayat 19. Disebutkan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini maksudnya adalah empati dan mendengarkan adalah nilai-nilai utama dalam kepemimpinan Nadella. Dia percaya bahwa kepemimpinan harus mendengarkan karyawan dan memahami perspektif mereka sebelum mengambil tindakan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjadi pendengar yang baik, yang merupakan salah satu pilar dari gaya kepemimpinan Nadella. Juga kita bisa pelajari di sini adalah di Matius 5 ayat 16, yaitu mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, di sini kita pelajari bagaimana transparansi dan integritas dalam tindakan adalah nilai-nilai yang ditekankan oleh Nadella. Ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi contoh yang positif bagi orang lain, yang sejalan dengan dorongan Nadella bagi karyawan untuk bertindak dengan integritas dan memberikan dampak positif. Juga disebutkan di sini di Efesus 4 ayat 2 sampai 3 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, di sini Nadella melihat bahwa kerendahan hati, kesabaran, dan kolaborasi adalah prinsip-prinsip yang sering diusung oleh Nadella. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya bersikap rendah hati dan bekerja sama dalam harmoni yang sejalan dengan upaya Nadella. Juga kita pelajari di Galatia 6 sampai 6 ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya di sini bahwa ketekunan dan komitmen terhadap kebaikan adalah nilai-nilai yang sering diusung oleh Nadella. Ayat ini mengingatkan pentingnya ketekunan dalam melakukan perbuatan baik yang relevan dengan upaya Nadella untuk terus mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam bisnis.
Tadi kita setelah pelajari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana seorang Nadela dalam kepemimpinannya. Nah, sekarang kita bisa melihat di Keluaran bagaimana relevansinya ke dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 8 ini, yaitu kita bisa melihat lagi Keluaran 16 sampai 288 ini adalah kita ambil topik tadi mengenai komunikasi yang efektif. Di mana dasarnya? Nah, kita coba melihat bahwa di Keluaran ini kita itu adalah menceritakan pengalaman bangsa Israel di padang gurun setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, setelah beberapa waktu bangsa Israel mulai mengeluh kepada Musa dan Harun karena kelaparan. Mereka merindukan makanan yang mereka miliki di Mesir dan merasa bahwa mereka akan mati kelaparan di padang gurun. Nah, untuk itu Tuhan mendengar keluhan mereka dan menyediakan makanan berupa mana dari langit setiap pagi dan burung puyuh pada malam hari. Nah, di sini tentu Musa menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah ujian dari Tuhan untuk melihat apakah mereka akan mengikuti instruksinya atau tidak. Nah, peristiwa ini menekankan pentingnya kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Nah, pesan apa yang kita bisa pelajari di sini itu adalah tentang penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Ini menggarisbawahi prinsip-prinsip kepercayaan, ketaatan, dan ketergantungan pada Tuhan yang relevan bagi kehidupan rohani umat Israel pada saat itu. Nah, Musa ingin mengajarkan bahwa dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan tetap setia dan mendengarkan kebutuhan umatnya. Nah, kita bisa pelajari ada tiga hal yang kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini adalah mengenai Exodus, yaitu perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanan. Nah, di Keluaran 16 ini terjadi peristiwa besar Exodus, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Nah, Exodus sendiri adalah peristiwa penting yang menandai pembentukan identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, pada saat di Gurun Sin, yaitu pada titik ini bangsa Israel berada pada saat itu di Gurun Sin, sebuah daerah di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka baru saja mengalami mukjizat besar di Laut Merah dan keajaiban di Mara, di mana air yang pahit menjadi manis. Nah, di sini kita juga mempelajari di ayat 2 sampai 3 adalah mengenai keluhan bangsa Israel. Bangsa Israel mulai mengeluh karena merasa kelaparan dan merindukan makanan yang mereka nikmati di Mesir, meskipun mereka berada dalam perbudakan di sana. Keluhan ini menunjukkan kekurangan iman mereka dan ketidakpercayaan kepada penyertaan Allah. Mereka mengingat daging dan roti yang mereka makan di Mesir, meskipun kehidupan mereka di sana penuh dengan penindasan. Ini mencerminkan sifat manusia yang kadang lebih fokus pada kebutuhan fisik jangka pendek daripada kebebasan dan keselamatan yang lebih besar. Nah, kita juga di sini pelajari di ayat 4 sampai 5 yaitu tentang jawaban Tuhan. Nah, Tuhan merespon keluhan bangsa Israel dengan memberikan janji bahwa ia akan menurunkan roti dari langit atau mana sebagai makanan mereka setiap hari. Ini adalah tindakan kasih karunia yang luar biasa meskipun adanya ketidakpercayaan dari bangsa Israel. Di sini kita juga pelajari mana Tuhan juga menggunakan kesempatan ini untuk menguji ketaatan bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan mana sesuai kebutuhan setiap hari dan 2 kali lipat pada hari ke-6 untuk persiapan Sabat. Nah, yang keempat yang kita bisa pelajari di ayat 6 sampai 8 adalah peran Musa dan Harun. Musa dan Harun sebagai pemimpin menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan kebutuhan mereka dan mengingatkan bahwa keluhan mereka pada dasarnya adalah keluhan terhadap Tuhan.
Nah, ini mengingatkan kita bahwa malamnya itu Tuhan akan memberikan daging atau burung puyuh, dan pada pagi hari roti atau mana. Itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan mendengar keluhan mereka dan berkuasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, bagaimana kita sebagai bapak-bapak, seorang profesional, maupun sebagai pimpinan perusahaan melihat dari keluaran ini adalah kita bisa melihat di sini adalah tentang mengelola ketidakpuasan dan keluhan. Nah, kita bisa melihat bahwa seperti Musa dan Harun yang mendengar keluhan bangsa Israel, dia adalah seorang pemimpin yang baik. Makanya dia harus mendengarkan keluhan dan kekhawatiran timnya, tim. Ini menunjukkan empati dan kepedulian. Juga mencari solusi, yaitu adanya daripada mengabaikan atau memarahi. Nah, seorang pemimpin harus mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mirip dengan bagaimana Tuhan menyediakan mana. Juga sebagai seorang profesional, kita bisa pelajari sini adalah ketahanan dalam krisis. Di mana ketika dalam situasi sulit atau krisis, kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan solusi inovatif itu sangat penting. Mana adalah solusi tak terduga yang menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dan juga sebagai seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin harus memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Seperti bagaimana bangsa Israel harus mengumpulkan mana setiap hari sesuai kebutuhan. Nah, ini kita pelajari juga sebagai seorang profesional adalah ujian kepemimpinan dan kepercayaan. Nah, di sini diajarkan bahwa seorang pemimpin harus dapat dipercaya dan juga mampu mempercayai timnya untuk mengikuti instruksi dan bekerja sama demi tujuan bersama. Ini juga apa yang dilakukan Tuhan, menguji kepatuhan bangsa Israel dalam mengumpulkan mana. Nah, seperti Tuhan memberikan instruksi spesifik tentang pengumpulan mana. Nah, seorang pemimpin juga harus memberi arahan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, hal yang juga kita pelajari adalah visi jangka panjang. Nah, seorang pemimpin harus memiliki visi jangka panjang dan kesabaran untuk membawa organisasi melalui masa-masa sulit menuju masa depan yang lebih baik. Yaitu mirip dengan perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih yang kita bisa lihat di sini dari Keluaran 16 ayat 2 hingga 8 sebagai seorang pemimpin dan juga seorang profesional adalah kita bisa lihat di sini adalah bagaimana seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini kita bisa ambil dari ayat 4 hingga ayat 5. Nah, Keluaran 16 ayat 4 mengatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, ini Tuhan melakukan respon keluhan umat Israel dengan berjanji memberikan mereka mana, roti dari langit. Yaitu pemberian ini juga merupakan ujian untuk melihat apakah mereka akan taat kepada perintah Tuhan. Di sini kita bisa mempelajari juga bagaimana Tuhan memberikan janji untuk memberikan roti dari langit atau mana kepada bangsa Israel sebagai bentuk pemeliharaannya. Namun ada syarat yang harus dipatuhi. Mereka hanya boleh mengumpulkan secukupnya untuk sehari. Ini adalah ujian untuk melihat apakah mereka taat pada perintah Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita setiap hari dan pentingnya ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Serta tidak serakah atau menyimpan lebih dari yang diperlukan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus, tentu bagaimana dalam penerapannya dalam sehari-hari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin harus memastikan bahwa tim mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya, yaitu dengan menggunakan tugas dan juga proyek sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan kesetiaan anggota tim terhadap visi dan nilai perusahaan. Nah, di sini kita juga pelajari bagaimana seorang pemimpin juga harus memahami bahwa sumber daya mungkin datang secara bertahap, yaitu mengelola sumber daya harian dengan bijaksana adalah kunci. Nah, di sini tentu penting untuk mematuhi pedoman dan membantu kepercayaan dalam tim. Nah, di Keluaran 16 ayat 5 mengatakan demikian. Pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, di sini menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya persiapan dan penghormatan terhadap hari Sabat. Ini juga merupakan pelajaran tentang disiplin dan kepercayaan kepada pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus. Kita tahu bahwa pada hari 6 adalah hari Sabat. Di sini mereka akan mengumpulkan 2 kali lipat pada hari ketujuh atau Sabat. Mereka bisa istirahat dan tidak perlu mengumpulkan makanan. Ini menunjukkan pentingnya hari Sabat sebagai hari perhentian dan penghormatan kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, serta menghormati waktu-waktu khusus yang telah ditetapkan untuk beribadah dan beristirahat. Di sini juga kita bisa melihat bahwa penting, Bapak-Bapak sebagai seorang penting untuk melakukan perencanaan dan persiapan ekstra untuk menghadapi hari-hari yang memerlukan lebih banyak usaha atau ketika tidak bisa bekerja. Pada hari ke-6 adalah sebagai akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, di sini tentu Bapak-Bapak dan Ibu selalu persiapkan diri untuk masa depan, termasuk hari-hari di mana produksi mungkin tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kita di sini penting memahami waktu istirahat dan pemulihan untuk keberlanjutan kinerja jangka panjang. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan, apa yang kita juga bisa pelajari di sini di ayat 4 dan 5 ini, yaitu adalah komunikasi yang efektif. Di sini adalah kita bisa melihat, dipelajari adalah Tuhan menyediakan solusi melalui pemimpin. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Tuhan merespons keluhan dengan memberikan solusi berupa hujan roti dari langit dan daging di malam hari. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak-Bapak dan Ibu harus menjadi problem solver. Bapak dan Ibu harus berusaha mencari solusi praktis dan konkret untuk masalah yang dihadapi tim Bapak dan Ibu. Nah, seorang pemimpin juga harus berusaha mencari solusi dan konkret dan praktis untuk masalah yang dihadapi oleh tim Bapak dan Ibu itu berupa penyediaan sumber daya, pelatihan, atau instruksi yang jelas dan mudah diikuti. Juga kita pelajari di 4 dan 5 adalah komunikasi yang efektif. Artinya di sini Allah memberikan instruksi kepada Musa untuk mengumpulkan makanan setiap hari dan menyimpan bagian tertentu untuk hari Sabat. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana seorang pemimpin harus menyampaikan visi dan instruksi dengan jelas dan tepat, yaitu menetapkan ekspektasi yang jelas dan memastikan semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu adalah sebagai kunci keberhasilan proyek. Nah, di sini juga kita mempelajari mengenai D4 ini mengenai pengujian dan ketaatan. Nah, di sini kita mempelajari di mana Tuhan memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana roti tersebut harus dikumpulkan sebagai ujian ketaatan. Tentu di sini apa yang kita harus lakukannya itu adalah disiplin dan ketaatan, yaitu terhadap prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan
Hal ini jadi sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak sebagai pemimpin maupun seorang profesional harus memastikan bahwa tim mematuhi aturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Juga kita pelajari di sini di ayat 4 ini adalah menunjukkan ketergantungan pada prinsip dan nilai. Nah, kita di ayat 4 ini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberi perintah untuk memungut makanan sesuai kebutuhan harian sebagai ujian kepatuhan. Di sini sebagai seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami dan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam organisasi. Ini juga mencakup pengelolaan sumber daya dengan bijak. Nah, di sini di ayat 5 juga kita pelajari pentingnya ketaatan dan disiplin. Di ayat 5 tadi disebutkan bahwa Tuhan memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana mengumpulkan mana. Tentu di sini diajarkan bagaimana disiplin dan ketaatan pada aturan dan prosedur sangat penting dalam mencapai tujuan. Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus memastikan bahwa semua anggota tim memahami dan mengikuti arahan yang diberikan. Di ayat 45 ini juga kita pelajari bagaimana respon Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan hujan roti dari langit untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan juga memberikan perintah spesifik tentang pengumpulan mana, yaitu bahwa mengambil secukupnya untuk 1 hari, kecuali pada hari ke-6, di mana mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat untuk persiapan hari Sabat. Hal yang perlu kita pelajari dulu lagi adalah kepercayaan pada visi dan janji Tuhan. Nah, di sini kita pelajari di ayat 4 ini, Tuhan berjanji untuk memberikan roti dari langit atau mana sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan percaya bahwa solusi akan datang bahkan dalam situasi sulit. Kepercayaan ini harus disampaikan kepada tim untuk menjaga semangat dan kepercayaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di ayat-ayat yang mendukung yang kita bisa sebagai kita hal yang kita pelajari sebagai mendukung iman kita. Kita bisa melihat di Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, keyakinan bahwa semua kebutuhan akan dipenuhi jika kita menjalankan tugas dengan iman dan kerja keras. Dan juga di Filipi 2 yang 14 sampai 15 mengatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin harus bekerja tanpa mengeluh, menjadi teladan dalam integritas dan kerja keras. Juga kita pelajari di sini di Yohanes di Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang membangun dan positif. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga bagaimana sih kita melakukannya ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada hal-hal yang kita lakukan, yaitu pertama adalah evaluasi dan komunikasi, yaitu menerapkan kebijakan komunikasi terbuka untuk menerima masukan dan juga keluhan dari tim. Juga kita menerapkan manajemen perubahan, yaitu mengelola perubahan dengan memberikan dukungan dan memastikan tim memahami manfaat jangka panjang. Juga penyediaan sumber daya, yaitu memastikan sumber daya yang cukup dan merata agar tim dapat bekerja dengan baik.
Juga langkah-langkah yang kita lakukan adalah perencanaan dan persiapan, yaitu membuat rencana dan persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Juga yang kita pelajari langkah selanjutnya pengingat visi dan misi, yaitu secara berkala mengingatkan tim tentang visi dan misi organisasi. Juga langkah keenam adalah tindakan responsif, cepat merespons keluhan dan kebutuhan dengan tindakan yang tepat dan solutif. Dan ketujuh adalah kepercayaan dan reliance, yaitu menumbuhkan kepercayaan tim kepada pemimpin dan organisasi dengan transparan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, di Keluaran 16 ayat 28 ini, yaitu mengajarkan pentingnya mendengarkan dan memahami keluhan, mencari solusi yang diberikan Tuhan, serta berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Nah, seorang bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan dapat belajar untuk menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan, transparansi, dan keteguhan sambil mengandalkan petunjuk dan bimbingan Tuhan dalam setiap langkah Bapak dan Ibu. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu ini, dan setelah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat menerapkan menjadi seorang pemimpin yang komunikatif dan juga pemimpin yang berkomunikasi secara efektif, sehingga kami dapat membuat karyawan kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Ngajari kami Tuhan, supaya Kau selalu berserta dengan kami. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.